Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bongerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api membumbung tinggi serta asap hitam pekat mengepul tampak dari kejauhan. Besar kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman warga. Saat kebakaran, 1 warga tewas dan 2 warga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Meninggal 1, ya, yang luka-luka 2. Itu bekerja semua, Bu? Itu masyarakat warga. Bu, ini yang terbakar, ini sumur atau penampungan? Ini sumur. Sumur, iya. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sebagian warga di sekitar lokasi kebakaran masih berada di tempat pengungsian. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Bentrokan antara warga Kampung Parung Sapi dengan Kampung Pete, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pecah. Mereka terlibat bentrok sambil menenteng senjata tajam. Das, akibat bentrokan ini, 1 orang tewas dengan luka tusukan di perut dan luka sabetan di kaki. Bentrokan terjadi saat laga sepak bola Pordes Cup berlangsung di lapangan Desa Kalong Sawah. Tiba-tiba salah satu pelaku kelompok dari Kampung Pete menyerang warga Kampung Parung Sapi. Diduga bentrokan terjadi akibat dendam lama antara pemain sepak bola. Awal mula kericuan di lapangan Pete, apa namanya? Bola klub ya. Pordes Cup. Nah, terus? Tapi kan cepat dihentikan ya? Oh, tetap dihentikan karena ada kericuhan, tapi tidak ada penyelesaian seperti apa. Korban tewas langsung dimakamkan di pemakaman Garis Sur. Sementara kasus bentrokan antar warga ini tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Seorang oknum perwira polisi, anggota Polsek di Kota Makassar, Ibtu Rijal, diduga melakukan aksi arogan dan menjemput paksa salah satu pimpinan perusahaan Mitra Finance untuk mengambil mobil yang tidak membayar angsuran di gudang penyimpanan mobil. Ibtu Rijal meminta mobil yang disimpan di gudang untuk diserahkan kepada dirinya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Saat beraksi, Ibtu Rijal bersama sejumlah anggota lainnya tidak bisa menunjukkan surat tugas. Aksi ini pun dilaporkan pihak perusahaan ke Propam Polda Sulsel dan meminta Ibtu Rijal diberi sanksi kode etik. Sementara itu, Ibtu Rijal membantah melakukan jemput paksa terhadap pimpinan perusahaan Mitra Finance dan bersikap arogan. Dirinya mengatakan pimpinan perusahaan pergi bersama dengan sukarela tanpa ada paksaan. Menurutnya, menekan mobil di gudang penyimpanan dilakukan karena adanya aduan masyarakat terkait dugaan pencurian uang milik korban di dalam mobil. Terkait surat tugas dan laporan kepolisian, Ibtu Rijal menyebut bahwa keduanya tidak perlu disertakan karena korban ikut dalam proses penyelidikan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Seperti inilah detik-detik aksi penjamretan kalung emas milik wanita pengendara motor di Jalan Siaga, Angke Tambora, Jakarta Barat. Korban yang tengah berboncengan itu berhenti di sebuah gang dan mengobrol dengan rekannya. Namun naas, saat rekannya masuk ke dalam rumah, pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor melaju ke arah korban dan menjamret kalung emas di lehernya. Insiden penjamretan ini membuat korban syok. Korban kehilangan kalung emas seberat 5 gram seharga 10 juta rupiah. Kronologi itu sepertinya kayaknya dia udah diikutin dari arah sana. Mungkin korban berhenti di temennya, terus udah dikuntitin, dibulak-balik, diincer, ada kesempatan bisa dijamret.
Pelaku diduga berjumlah 2 orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor itu masih diburu petugas kepolisian sektor Tambora. Warga heboh saat sepeda motor jenis Matic tersangkut di atas tembok pagar di Desa Gedung Wani, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sepeda motor ini diduga akan dicuri komplotan maling pada dini hari. Mereka beraksi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Para pencuri rumahnya tak kuat mengangkat motor hingga keluar pagar dan panik takut akan ketahuan warga. Sepeda motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja di atas tembok belakang rumah. Dia gantung kan di situ, ngegantung gitu, nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu, terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu. Kejadian percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut bakal kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Trisanto Anyus melaporkan. Sepuluh pegawai hingga perawat yang bekerja di RSUD R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkotika dan obat-obat terlarang. Dari 10 karyawan yang dinyatakan positif narkoba tersebut, 4 diantaranya diketahui merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Temuan mengejutkan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan pihak rumah sakit. Ya, 5 perawat, 4 admin. Ya, 1 tadi tenaga outsourcing. Kalau sanksi terberatnya nanti akan dipecat atau seperti apa? Itu sesuai dengan hukuman disiplin ASN ya. Hukuman disiplin ASN itu yang berwenang adalah PPK. Kini nasib 4 ASN yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba itu tinggal menunggu ancaman pemecatan. Meski demikian, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tidak terganggu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Anyus melaporkan. Sebanyak 8 bangunan rumah warga dan tempat penyimpanan barang rongsokan hangus terbakar di Jalan Cilentah, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung dan warga sekitar berjibaku memadamkan api. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api merembet ke seberang jalan yang membuat sejumlah rumah warga lainnya ikut terbakar. Api diduga berasal dari dapur rumah warga yang sedang memasak dan tiba-tiba ada ledakan dari gas LPG. Ini bangunan apa yang terbakar? Rongsokan. Diduga akibat apa ini, Pak? Masak, orang masak. Orang masak. Ledak LPG. Kompor. Oh, ada ledakan tadi, Pak? Hah? Ada ledakan. Katanya ada. Ada ledakan. Dari apa itu, Pak? LPG. Dengan menurunkan lebih dari 7 mobil damkar, api dapat dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran karena masih dalam penyelidikan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kus Nali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025, putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12-6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. Iya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan keputusan PK itu sudah melampaui waktu. Harusnya tanggal 25 yang lalu.
September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan, sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan menggunakan maung putih, Prabowo keluar dari rooftop dan melambaikan tangan sepanjang memasuki kawasan Monas. Selain pasukan pengamanan Presiden, Prabowo nampak didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo juga menyelami warga yang berkerumun mendekatinya. Menariknya, di tengah hingar-bingar pesta rakyat, Prabowo memberikan kecupan hangat di kening seorang bocah kecil yang digendong orang tuanya. Sang bocah begitu bersemangat untuk bersalaman dengan Prabowo. Sekretariat Kabinet. Sebelumnya, dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah menggelar Karnaval Budaya. Terdapat 5 panggung hiburan yang disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu kendaraan hias dari berbagai instansi seperti Kementerian Lembaga TNI Polri dan BUMN tampil dalam Karnaval Kemerdekaan di kawasan Monas, Jakarta. Truk hias ini melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, kemudian mengitari jalanan utama di kawasan Monas hingga Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, dan Sudirman. Setiap kendaraan didekor dengan gaya masing-masing instansi. Seperti Kementerian Agama, tampilkan miniatur rumah ibadah saling berdampingan lambang toleransi bangsa. Dalam kesempatan ini, Seskap Teddy membagikan hadiah berupa gantungan kunci dan kaos kepada warga. Ia pun turut menyapa masyarakat dan berjoget dengan lagu Tabola Bale. Ini benar-benar surprise ya, memang sejarah banget. Karena sebelumnya di era-era presiden sebelumnya belum pernah ada pertunjukan atau parade karnaval ini. Rangkaian iring-iringan kendaraan hias ini ditutup dengan pertunjukan kembang api mewarnai langit Monas. Lagu Kebiar-Kebiar mengiringi pertunjukan kembang api. Tidak hanya karnaval, warga juga dihibur dengan konser dan pesta rakyat. Ini merupakan kali pertama digelar dalam kemeriahan HUT Republik Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Restoran Padang Sederhana atau SA mengukuhkan dirinya sebagai ikon kuliner Indonesia yang mendunia. Restoran yang berdiri sejak tahun 1972 itu kini memiliki lebih dari 200 outlet di seluruh dunia, bahkan mancanegara. Restoran yang didirikan Haji Bustama ini kini dikelola putrinya Hajah Melva Yulita. Ekspansi bisnis rumah makan terus dilakukan, salah satunya membuka outlet di berbagai pusat perbelanjaan modern Gandaria City Mall. Ini yang belum pernah selama kita buka 53 tahun sederhana. Tepat di 17 Agustus ini kita ambil di Gandaria City karena memang pas betul momennya. Kebetulan juga Bapak dan Ibu saya mau berangkat keluar kota hari ini, jadi memang kita ambil di tanggal 17. Mengusung konsep modern mid-century, outlet baru ini diharapkan menarik minat milenial dan Gen Z dengan ruang yang elegan namun tetap menonjolkan keaslian minat. Melalui inovasi dan keberlanjutan kualitas, restoran Padang Sederhana berkomitmen mengangkat masakan khas Indonesia agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan di mancanegara. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memimpin upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di lapangan Gazebo Bandung, Jawa Barat.
Upacara ini turut dihadiri PLT Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Ferry Kurnia Rizkiansyah. Dalam pidatonya, Deddy Mulyadi meminta kemerdekaan harus dipahami sebagai upaya pembebasan negara terhadap berbagai problem yang dialami oleh warga, sekaligus upaya negara dalam melindungi rakyatnya. Kemerdekaan harus dipahami upaya pembebasan negara terhadap berbagai problem yang dialami oleh warga dan upaya negara untuk menjaga negara. Kita berharap bahwa kemerdekaan momen 80 tahun ini betul-betul dimaknai secara lebih baik lagi. Kita betul-betul harus menghapuskan kemiskinan, kita harus betul-betul menghapuskan kebodohan, baik itu kebodohan sosial politik, kebodohan ekonomi, dan kebodohan-kebodohan lain. Partai Perindo juga hadir dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang diselenggarakan pemerintah Kota Bogor yang digelar di Lapangan Sempur. Kemerdekaan ini harus diisi dengan langkah-langkah apapun yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan visi misi bangsa kita, menjadikan bangsa yang adil, makmur, sejahtera. HUT kemerdekaan kita maknai sebagai tonggak sejarah pertama, terutama Perindo Kota Bogor di pengurusan yang baru. Kita bersama-sama untuk membangun bermanfaat untuk masyarakat dan kita terus memperkuat struktur organisasi. Partai Perindo pimpinan Angela Tanu Sudibyo berharap di hari kemerdekaan ke-80 Indonesia dapat menjadi negara yang semakin maju, berdaulat dan sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.